Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode 203. Kita masih akan melanjutkan kajian kita terkait dengan tema sebelumnya yang kontroversial, yaitu terkait dengan berita pro kontra Pondok Pesantren Al-Zaitun. Di episode yang lalu kita telah membahas sejumlah berita yang menjadi kontroversi dari Pondok Pesantren Al-Zaitun itu. Tetapi saya mengingatkan sebagian besarnya itu terasa nuansa politisnya. Kita tidak akan masuk ke dalam perdebatan kontroversi politiknya, tetapi kita akan masuk kepada kajian-kajian yang bersifat substansial terkait dengan ajaran Islam. Di episode yang lalu kita telah membahas dengan topik, yaitu apakah Al-Quran ini karangan Nabi Muhammad. Karena persepsi yang berkembang di masyarakat luas dalam pemberitaan-pemberitaan mempersepsi ucapan, ungkapan, dan video-video yang beredar itu sebagai pimpinan Al-Zaitun menggambarkan atau berpendapat, berkesimpulan bahwa Al-Quran itu adalah karangan Nabi Muhammad. Tetapi kemudian ini dijawab, diklarifikasi oleh pihak-pihak yang terkait dengan Pondok Pesantren Al-Zaitun itu, bahwa maksudnya itu bukanlah Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad, melainkan perkataan Nabi Muhammad. Digambarkan dengan ungkapan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Itu kalimat yang diucapkan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun yang kemudian memunculkan berbagai macam persepsi dan tafsir terhadap kalimat itu. Karena kemudian di situ bisa disimpulkan bahwa Al-Quran itu adalah perkataan Nabi Muhammad. Dan lebih jauh kemudian membawa konsekuensi bahwa seakan-akan itu karangan Nabi Muhammad. Tetapi dari pihak Al-Zaitun kemudian memberikan klarifikasi bahwa bukan karangan Nabi Muhammad, itu adalah kalamullah. Artinya kalamullah itu adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad secara maknawi dan kemudian disampaikan dalam bahasa Arab melalui lisan Nabi Muhammad. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dengan bahasanya. Maka kita sampaikan qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fil Qur'anil Karim. Tapi sekali lagi ini masih memunculkan persepsi yang luas dan kemudian memunculkan kontroversi. Karena seakan-akan Nabi Muhammad itu hanya mendapatkan makna yang bersifat semacam inspirasi, tidak dalam bahasa Arab, dan kemudian tidak ada lafadznya, dan disampaikan oleh Nabi Muhammad dengan bahasa Nabi, dengan bahasa Arab kepada manusia. Sahabat sekalian, ini masih ambigu dan hari ini akan kita perjelas, kita klarifikasi bagaimana sebetulnya duduk persoalannya. Yang pertama ingin saya sampaikan kepada Anda adalah klarifikasi dari pihak yang pro terhadap apa yang diucapkan oleh pimpinan Al-Zaitun itu. Bahwa ada pendapat di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memang kontroversial terhadap kalamullah atau terhadap Al-Quran itu.
dengan merujuk kepada sebuah kitab kuning yang terbit atau dikarang pada tahun sekitar abad ke-14 oleh seorang ulama Mesir keturunan Turki, yaitu Badruddin Al-Zarkasi, yang berjudul Al-Burhan fi Ulumil Quran. Di dalamnya itu digambarkan oleh sang ulama ini bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memiliki 3 kesimpulan, 3 persepsi yang berbeda terkait dengan kalamullah yang diwahyukan melalui malaikat Jibril dan kemudian diterima oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 pendapat itu, yang pertama adalah bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah. Kalamullah artinya firman Allah. Di dalam pendapat yang pertama ini, kalamullah, firman Allah itu diturunkan oleh Allah, diwahyukan melalui malaikat Jibril dalam bentuk makna sekaligus lafadz. Makna adalah kandungan isinya, lafadz adalah ucapan dan tulisannya. Dalam pendapat yang pertama ini digambarkan bahwa kalamullah itu diwahyukan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah sudah seutuhnya dalam bentuk makna dan lafadznya. Ini yang banyak disepakati oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa kalamullah itu diturunkan secara sepenuhnya antara lafadz dan maknanya. Tetapi menurut kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran ini, ada pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa kalamullah itu, firman Allah itu diturunkan dalam bentuk makna kepada malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril yang membuat lafadz, lisan dan tulisannya disampaikan kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad menerima lafadz dan makna itu dari malaikat Jibril, tetapi malaikat Jibril menurut pendapat kedua ini mendapatkan maknanya saja dari Allah. Ini adalah pendapat yang kedua. Dan yang ketiga digambarkan oleh kitab ini bahwa kalamullah, firman Allah itu diturunkan kepada malaikat Jibril dalam bentuk makna saja. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan wahyu itu kepada Nabi Muhammad juga dalam bentuk makna. Rasulullah lah yang kemudian mengungkapkan itu dalam bahasa lisan dan dalam bahasa tulisan dalam bahasa Arab. Nah, pendapat yang ketiga inilah yang rupanya diikuti, dianut, diamini oleh pimpinan Al-Zaitun itu dan kemudian memunculkan kontroversi yang sangat luas. Bukan hanya di kalangan awam, tetapi terjadi kontroversi juga di kalangan ulama. Nah, hari ini dalam episode ini kita akan melakukan klarifikasi terhadap 3 pendapat ini. Silakan nanti Anda akan mengikuti pendapat yang mana setelah kita melakukan kajiannya dengan merujuk kembali kepada informasi dari dalam Al-Quran. Saya selalu menyampaikan bahwa rujukan yang tertinggi itu bukan pada pendapat ulama. Karena di situ bisa terjadi perbedaan-perbedaan. Bahkan kita kadang juga tidak bisa menyandarkan kepada berita hadis ketika hadis itu juga memiliki kontroversi beda-beda isinya terkait dengan siapa yang meriwayatkannya. Yang paling kokoh itu adalah mengembalikan kepada nas-nas, dalil-dalil dari dalam Al-Quran Al-Karim. Untuk itu marilah kita kembali merujuk kepada kalimat atau perkataan dari pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun yang menjadi kontroversi yang meluas itu. Dia mengatakan bahwa ada ungkapan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Kalau kita cermati kalimat ini, sesungguhnya kalimat ini adalah opini atau pendapat karena tidak terdapat di dalam Al-Qur'an. Tidak ada di dalam Al-Qur'an ayat yang mengatakan bahwa isi Al-Qur'an ini adalah ucapan dari Rasulullah, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Itu adalah kesimpulan dari para ulama, sebagian ulama yang berpendapat bahwa Nabi Muhammad berkata di dalam Al-Quran dan kemudian disimpulkan bahwa Al-Quran itu adalah perkataan Nabi Muhammad. Yang kembali kepada 3 pendapat tadi itu kontroversial yang hari ini akan kita lakukan klarifikasinya. Sahabat sekalian, terkait dengan ungkapan itu, maka ini bisa menjebak dan memunculkan kontroversi memang di sekitar kita, dikarenakan itu bersifat ambigu. Al-Quran adalah perkataan Nabi Muhammad, meskipun kemudian ditambahi, itu adalah firman Allah melalui Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menyampaikan dengan perkataannya dalam bahasa Arab. Itu sungguh-sungguh ambigu, karena itu harus kita cross-check ke dalam Al-Quran Al-Karim, karena makna atau tafsir terhadap kalimat itu memang maksimum itu bisa menunjuk kepada Al-Quran ini karangan Nabi Muhammad. Karena dari kalimat itu bisa muncul persepsi bahwa Nabi Muhammad itu hanya dapat inspirasi dalam bentuk makna. Tidak ada ucapannya, tidak ada lafadznya, dan kemudian Nabi Muhammad mengungkapkan dengan lafadznya, dengan lisan dan tulisan, sehingga kita terima dalam bentuk Al-Quran. Tetapi yang demikian ini di-counter oleh pihak Al-Zaitun bahwa bukan itu maksudnya. Kita sudah melakukan kajian ini tuntas di episode yang lalu. Kalau dikatakan Al-Quran karangan Nabi Muhammad, maka itu pasti bukan. Silahkan disimak di episode yang lalu. Pada hari ini, dalam kesempatan episode ini, kita akan melacak atau mengambil dalil-dalil dari dalam Al-Quran terkait dengan pendapat pertama. Misalnya, apakah Quran itu diwahyukan dalam bentuk makna saja? Ataukah sudah diwahyukan secara utuh? Ya maknanya, ya lafadznya, lisannya, dan tulisannya. Maka kita bisa merujuk kepada sejumlah ayat-ayat di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran ini diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu sudah seutuhnya. Maknanya iya, lisannya, cara bacanya iya, dan tulisannya iya. Karena memang Al-Quran menggambarkan itu dengan sangat jelas. Misalnya yang difirmankan Allah di dalam surat Al-Qiyamah ayat 16 sampai dengan 19. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabbi' qur'anah. Thumma inna alaina bayanah. Janganlah kamu gerakkan lidahmu Muhammad untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya dalam jiwamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Sangat gamblang dan tidak bisa dibantah lagi bahwa Al-Quran itu diturunkan, diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril, diajarkan kepada Nabi Muhammad, itu dimulai dari bacaannya, sehingga sampai digambarkan jangan kau gerakkan lisanmu, lidahmu, untuk menirukan kalimat-kalimat wahyu, ayat-ayat yang dibacakan oleh malaikat Jibril itu. Artinya itu didiktekan dengan ucapan yang seperti itu. Bahkan kalau kita merujuk kepada ayat-ayat yang lain, misalnya wahyu pertama, perintahnya adalah Iqra. Suruh membaca, itu artinya malaikat Jibril menunjukkan tulisan di mana Nabi diperintahkan untuk membaca, dan tulisan itu berada di Lauhul Mahfuz. Ditunjukkan kepada Nabi secara spiritual, tetapi Nabi mengatakan bahwa beliau tidak bisa membaca, dan kemudian di ayat ini digambarkan, diperintahkan untuk menirukan apa yang diucapkan oleh malaikat Jibril, sambil dikatakan jangan tergesa-gesa engkau gerakkan lisanmu, lidahmu. Karena atas tanggungan Allah, tanggungan kami, Allah melalui malaikat Jibril
pandai membacanya. Artinya betul-betul secara lisan. Dan kemudian nanti kaitannya juga dengan tulisan. Lafaz itu betul-betul diwahyukan secara utuh dari Allah kepada malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Dan kemudian ditambahkan lagi atas tanggungan kami juga penjelasannya, artinya maknanya. Maka rangkaian ayat ini dengan sangat gamblang menggambarkan bahwa Al-Quran diturunkan itu utuh, lafaz dan maknanya. Ini disampaikan di ayat-ayat yang berbeda juga, sehingga misalnya dikatakan bahwa Nabi tidak akan lupa. Artinya ada satu teks, ada lafaz, tulisan yang kemudian dilisankan dan kemudian dipahami maknanya yang membuat Nabi tidak akan lupa. Itu bukan sekedar makna, tetapi ada teks, ada lafaz, lisan, cara baca terhadap sebuah tulisan atau kalimat. Nah, Allah berfirman misalnya di dalam surat Al-A'la ayat 6 dan 7. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, maka kamu tidak akan lupa. Kecuali Allah menghendaki. Sesungguhnya dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Jadi Jibril membacakan wahyu itu kepada Nabi Muhammad dan dijamin oleh Allah Nabi Muhammad tidak akan lupa terhadap bacaan. Artinya sudah diturunkan, diwahyukan lafadznya. Sekaligus kemudian diberikan kepahaman atas makna, atas isi dari firman-firman Allah itu. Jadi kesimpulan di bagian yang pertama ini, Al-Quran sesungguhnya diturunkan seutuhnya dalam bentuk lafaz, tulisan, makna, dan ucapannya kepada Rasulullah. Itu adalah firman Allah yang tidak diubah sedikit pun oleh malaikat Jibril maupun oleh Rasulullah seperti yang diwahyukan itu. Lantas bagaimana memahami pendapat yang kedua dan ketiga yang mengatakan bahwa wahyu itu diturunkan maknanya saja kepada Jibril dan kemudian kepada Nabi Muhammad. Kemudian Jibril atau Nabi Muhammad itu yang memberikan lafadznya. Dari mana sesungguhnya persepsi itu? Memang ada di dalam Al-Quran tetapi itu kontroversial dan harus kita klarifikasi karena memunculkan ambiguitas. Di antaranya disampaikan oleh Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 195. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ruhul Amin atau Jibril ke dalam hatimu Muhammad agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Ayat ini kalau dipahami secara sendiri, tidak dikaitkan dengan ayat-ayat lainnya, maka bisa memunculkan kesimpulan yang ambigu. Ada 3 tahapan digambarkan di situ. Bahwa Al-Quran ini diturunkan dari Tuhan semesta alam. Kemudian yang kedua digambarkan kepada malaikat Jibril. Dan diturunkan lagi kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umat manusia dalam bahasa Arab. Nah, ini memang bisa menjebak kita ketika kita tidak mengkaitkan dengan ayat-ayat yang kita bahas sebelumnya tadi itu. Seakan-akan di sini maknanya yang diturunkan ke dalam hati, ya, fi qalbika, ke dalam jiwa atau ke dalam hati Nabi Muhammad. Seakan-akan maknanya saja dan kemudian Nabi Muhammad menyampaikan dalam bahasa Arab kepada umatnya. Ini dijadikan rujukan untuk mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah perkataan Nabi Muhammad dalam bahasa Arab. Sedangkan dari Allah turun kepada Nabi Muhammad itu hanya berupa makna saja. Tetapi terkait dengan bahasa Arab itu pun di ayat yang berbeda Allah menggambarkan bahwa wahyunya
itu memang sudah dalam bahasa Arab. Bukan setelah lewat lisannya Nabi berubah menjadi bahasa Arab. Hal itu dikemukakan oleh Allah di dalam surat Asy-Syura ayat 7. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyal litunzira ummal qura wa man haulaha. Demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad Al-Qur'an dalam bahasa Arab supaya kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura, yaitu penduduk Makkah dan penduduk negeri-negeri sekitarnya. Jadi sangat jelas sahabat sekalian bahwa berbahasa Arab itu bukan hanya setelah melewati lisan Rasulullah, melainkan diwahyukan, wa auhayna ilaika, diwahyukan kepadamu Muhammad dalam lisan bahasa Arab. Jadi wahyunya sendiri sudah berbahasa Arab, sehingga kita tidak bisa menafikan ini dan kemudian hanya menyimpulkan lisan Arab, bahasa Arab itu hanya muncul karena Nabi Muhammad itu menerima wahyu dalam bentuk makna dan kemudian diucapkannya dalam bahasa Arab. Bukan begitu yang diinformasikan oleh Al-Quran. Utuh antara tulisan, lafadz, lisan, sampai makna, semuanya dalam bahasa Arab dikarenakan Rasulullah itu adalah orang Arab yang pahamnya tentu saja adalah ketika menerima wahyu itu dalam bahasa Arab. Tapi kemudian ada yang mempertanyakan di dalam forum kita terkait dengan ayat yang ada di dalam surat Al-Haqqah ayat 40. Di mana di situ dikatakan bahwa Al-Quran ini adalah perkataan Rasul. Berikut ini ayatnya. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar perkataan Rasul yang mulia. Ayat ini dijadikan landasan untuk mengatakan secara letterleh katanya bahwa Al-Quran ini benar-benar perkataan Rasul yang mulia. Tetapi sahabat sekalian, kita tidak boleh membaca satu ayat saja, kita harus melanjutkan ayat-ayat berikutnya. Siapa yang dimaksud Rasul yang mulia itu? Apakah itu menunjuk kepada Nabi Muhammad ataukah malah menunjuk kepada malaikat Jibril? Karena malaikat Jibril adalah utusan Allah, Rasul Allah dalam urusan wahyu. Utusan Allah itu tidak boleh melakukan distorsi terhadap apa yang disampaikan oleh Allah. Rasul yang mulia diperintahkan menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad itu Rasul untuk kepada umat manusia. Jadi ada dua Rasul nih. Rasul yang pertama adalah dari Allah kepada Nabi dan Rasul menyampaikan wahyu, artinya itu adalah malaikat Jibril. Dan Rasul yang kedua itu adalah manusia yang ditunjuk sebagai utusan menyampaikan wahyu itu kepada manusia atau umat manusia seluruhnya. Nah kalau kita baca di dalam ayat-ayat berikutnya surat Al-Haqqah 41 sampai 47, maka kita akan mengetahui siapa yang dimaksudkan sebagai Rasulin Karim itu. Berikut ini. Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilun mir rabbil alamin walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Seandainya dia, Muhammad, mengadakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami dari pemotongan urat nadi itu. Ayat 41 sampai 47 ini sangat menarik karena di situ seperti memberikan ancaman kepada Nabi Muhammad yang menerima wahyu.
Dikatakan di situ, ditegaskan bahwa wahyu ini adalah turun, diwahyukan dari Allah Tuhan semesta alam. Ini bukan perkataan penyair. Ini bukan perkataan tukang sihir atau ahli tenung misalnya. Ini adalah wahyu Allah. Dan seandainya Nabi Muhammad melakukan tambahan, mengada-adakan wahyu itu, maka diancam oleh ayat ini, Allah memegang tangan kanannya dan memotong urat jantungnya dan tidak akan ada yang bisa melindunginya. Ini memunculkan satu nuansa tertentu bahwa sesungguhnya yang dimaksudkan Rasul pada ayat 40 tadi, perkataan Rasul yang mulia, sesungguhnya bukan Nabi Muhammad yang dimaksudkan, melainkan Rasul Allah yang membawa wahyu kepada Nabi Muhammad, yaitu malaikat Jibril. Karena kemudian dikatakan ini bukan perkataan manusia ini. Ini bukan perkataan penyair, bukan perkataan ahli sihir, tukang tenung dan sebagainya. Tapi perkataan yang dibawa oleh Rasulul Karim, oleh Rasul yang mulia. Di mana kita bisa mendapat penegasan makna dari Rasul yang mulia itu. Ternyata disampaikan oleh Allah dalam surat At-Takwir ayat 19 sampai 23. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar perkataan Rasul yang mulia. Dzi quwwatin inda dzil arsy makin. Yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai arsy. Muta'in tsamma amin. Yang ditaati di sana, di alam malaikat, lagi dipercaya. Wa ma sahibukum bimajnun, dan temanmu Muhammad itu bukanlah sekali-kali orang yang gila. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Sangat jelas dan sangat gamblang ayat ini menggambarkan ada dua tokoh, dua orang, dua pelaku terkait dengan wahyu itu. Yang pertama adalah yang disebut Rasulul Karim, Rasul yang mulia, kalimatnya persis dengan surat Al-Haqqah ayat 40. Di surat At-Takwir ayat 19 ini dikatakan sama persis, menyebut Rasul yang mulia. Kemudian didefinisikan siapa itu Rasul yang mulia, adalah utusan Allah yang mulia, berada di sisi Allah yang memiliki arsy. Ternyata bukan Nabi Muhammad yang dimaksudkan Rasulul Karim itu. Yang ditaati di sana oleh para malaikat karena digambarkan malaikat Jibril itu adalah pemimpin para malaikat. Yang sangat dekat dengan Allah, yang derajatnya sangat tinggi. Dan kemudian disebutkanlah aktor yang kedua, dan temanmu itu Muhammad bukanlah orang yang gila. Ketika menceritakan bahwa dia bertemu dengan malaikat Jibril dan mendapatkan wahyu dari Rasul yang mulia itu. Dan di penutupnya ditegaskan bahwa Nabi Muhammad melihat Rasul yang mulia, Rasulul Karim itu, malaikat Jibril itu di ufuk yang tinggi. Jadi sahabat sekalian, pendapat yang mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah perkataan Nabi Muhammad itu sesungguhnya ambigu dan memang cenderung bisa memunculkan persepsi yang salah. Karena Al-Quran dengan sangat jelas menegaskan bahwa wahyu itu, kalamullah itu diturunkan Allah melalui malaikat Jibril, Rasul yang mulia itu dalam bentuk yang utuh. Ada teksnya, ada lisannya, ini disebut sebagai lafadz, dan kemudian diberikan, dijelaskan maknanya kepada Rasulullah, dimasukkan ke dalam jiwa beliau, kemudian didiktekan oleh malaikat Jibril, ditirukan, dihafalkan sehingga Nabi Muhammad tidak lupa. Barulah nanti kemudian itu diajarkan kepada para sahabat dan kemudian dituliskan dan akhirnya kita terima dalam bentuk mushaf Al-Quran seperti yang kita miliki sekarang ini. Sahabat sekalian, mudah-mudahan sudah gamblang, sudah jelas ya terkait dengan kontroversi apakah kalamullah,
Firman Allah itu sesungguhnya adalah qaul Muhammad, yang ini pemahamannya cenderung untuk menjebak kita, merendahkan makna atau fungsi dari Al-Quran Al-Karim yang mulia. Sangat tegas, Al-Quran mengatakan bahwa ini adalah wahyu sepenuhnya dari Allah Azza wa Jalla, mulai dari tulisannya, bacaannya, sampai kepada maknanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.